Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri ad-din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan menghormati segenap para bapak-bapak, para asatidz, para hujjah, para sepuh yang hadir pada malam hari ini, semoga hadirin selalu memberikan kesehatan, kesudahan, syahadat dan kekuatan. Allah berikan derajatnya dengan di dunia dan di akhirat ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini adalah awal dari pertemuan kita. Awal sekalipun alhamdulillah kita akan mengkaji nambah kitab. Karena kitab fikihnya sudah lebih dari setengah. Karena kalau fikih yang kita pelajari itu adalah syariat. Yang kita pelajari sekarang ini adalah tasawuf. Dan ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ketika jenengan sholat, jenengan enggak khusyuk itu tak sah sholat. Tapi nilai sholatnya saja yang berkurang bisa. Yang penting syarat rukun terpenuhi sah. Jenengan sholat enggak pakai baju, cukup pakai anduk yang penting nutupin surah al-Qur'an, pusar dengan lutut. Jenengan bisa-bisa saja, tapi kan enggak begitu sopan. Nah, ini kita akan mempelajari tentang akhlak, bagaimana akhlaknya berwudu, bagaimana akhlaknya berteman dengan Allah, bagaimana akhlaknya berteman dengan sesama, bagaimana akhlaknya kita masuk toilet. Nah, ini saja kita akan diajarkan di sini. Bagaimana akhlaknya kita menuntut ilmu dan sebagainya. Nanti kita bahas sambil jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa 'amadana bi asrari wa bi kulli dawil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Jadi kitab yang panjenengan pegang itu namanya Bidayatul Hidayah. Saya menggunakan penjelasan yang bukan saya yang menjelaskan. Saya mengambil penjelasannya dari kitab syarahnya namanya Maraqil Ubudiyah. Jadi kitab aslinya yang panjenengan pegang itu namanya Bidayatul Hidayah. Penjelasan komentar-komentar yang akan saya sampaikan nanti ini namanya syarahnya. Syarahnya ini yang mengarang adalah Syekh Nawawi Al-Baghdadi, ada di Banten. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi sekarang ini kita memulai dengan Bismillah. Karena memang setiap ada kebaikan mulai dengan bismillah. Kullu amrin libanin lam yubda bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar wa aqwa wa ajlar. Setiap ada nilai baik kemudian tidak dimulai dengan bismillah, keberkahannya hilang. Kalau ada nilai-nilai baik, jenengan mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak kaidah bismillah. Dalam satu hikayah itu, dalam suatu hikayah dalam kitab Uqudul Jail diceritakan
Ada wanita salehah, dia biasa membaca bismillah. Mau ngapain bismillah, mau ngapain bismillah. Dia punya suami fasik, suka bermaksiat, merasa tidak nyaman, risih dengan perilaku istrinya. Kita nih Pak, kalau akal yang sehat lebih senang melihat istri kita zikir atau tidak? Senang zikir, berarti sehat akal kita. Lah ini ada orang istrinya baca bismillah terus menerus, lah ini nggak enak, nggak nyaman, nggak tentram. Sehingga suatu ketika dia ingin menzalimi istrinya, dia kasih itu dompetnya dia, ini kasih dompet ke dia, diambil dompetnya dengan istrinya, bismillahirrahmanirrahim. Simpan ya, nanti kalau saya perlu saya minta. Disimpan di bawah, di tempat tersembunyi. Suaminya tahu kalau di situ disimpannya. Ketika istrinya keluar, diambil uangnya, dibuang dompetnya. Setelah begitu dipanggil istrinya, mana dompet saya mau keluar, mau belanja. Ya istrinya nggak tahu apa-apa Pak, kalau sebenarnya dompetnya sudah dibuang. Datang dia, buka itu tempat penyimpanan, bismillahirrahmanirrahim. Malaikat Jibril tanda Allah untuk mengembalikan itu isi-isinya. Nggak ada yang mustahil bagi Allah, gampang sekali untuk dikembalikan. Kalau kita nggak ada dari nggak ada jadi ada saja bisa, apalagi hanya materi-materi kecil seperti itu. Dan juga bismillah ini Pak terdiri dari 4 kalimat. Bismillah, Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, menandakan di dalamnya ini terdapat isyarah, terdapat petunjuk tentang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya Allah, kepada umat-umatnya Nabi Muhammad. Pertolongan kepada siapa? Kepada hambanya dari siapa? Dari setan yang terkutuk. Kenapa? Setan itu diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Sungguh aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri mereka. Kita ini Pak sudah diabadikan dalam Al-Quran kalau kita akan didatangi oleh setan depan, kanan, belakang, kanan dan kiri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 4 kalimat ini untuk terhindar dari waswasatu, bisikan-bisikan setan, mara bahaya yang ditimbulkan setan. Kemudian bismillah ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu akan diganggu kalau nggak bisa di depan, dari belakang, nggak bisa di belakang, di kanan dan kiri. Tapi Allah berikan kepada kita kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Bismillah ini memberikan dan juga memberikan petunjuk bahwasanya manusia, orang-orang mukmin ini akan melakukan maksiat di tempat arah, di 4 arah. Dengan adanya Bismillah ini juga mengisyaratkan, menunjukkan bahwa orang mukmin itu melakukan maksiat di 4 arah. Apa saja? Ketika dia dalam kesunyian sepi bisa bermaksiat. Ketika banyak orang bisa bermaksiat. Ketika malam hari bisa bermaksiat. Ketika siang hari bisa bermaksiat.
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bacaan ini, Bismillahirrahmanirrahim ini, agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Bismillah. Apa makna Bismillah itu sebenarnya? Di situ ada ba. Ba itu namanya adalah bara'atullah, pelepasan, pembebasannya Allah bagi orang-orang yang berbahagia. Jadi bara'atullah li ahli sa'adah. Jadi Bismillah Abba'nya itu maknanya adalah pelepasan, pembebasannya Allah bagi orang-orang yang berbahagia. Asimnya satrullah ala ahlil jahalah, penutup perlindungan, melindungi Allah atas orang yang bodoh. Yang bodoh dilindungi juga oleh Allah. Ya, makanya ketika kita bodoh bukan bacaan yang salah pun dimaafkan. Tapi harus belajar juga. Wal mimu mahabbatuhu li ahli Islam. Mimnya adalah cintanya Allah kepada orang-orang Islam. Wa alifi ulfatuhu, alifnya ini adalah keakrabannya Allah. Wal lam latafatuhu, latafah kelembutannya Allah. Wal ha'u hidayatuhu, petunjuknya Allah. Kalau di dalam kitabnya enggak ada, kita hanya membahas tentang Bismillah. Masih Bismillah. Di situ ada ha, ada ra, ridwanuhu ala sadiqina wa ta'ibin. Ra ini adalah menandakan keridhaannya Allah atas orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang bertaubat. Jadi artinya di dalam Bismillah itu ada makna-makna khusus. Kalau di dalam ilmu tafsir, ulumul Quran itu kita pelajari ayat Al-Quran itu ada 6.666 ayat. Ada perintah, ada larangan, ada cerita tentang kisah-kisah, ada tamsil-tamsil di situ. Kemudian 6.666 itu semuanya berkumpul di dalam surah Al-Fatihah. Isinya Al-Quran semuanya berkumpul di dalam surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah itu isinya terkumpul di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim terkumpul di dalam titik abadnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bahas Bismillah panjang sekali Pak, tentang fadilah, tentang isi daripada huruf per huruf dari Allah. Nah, cuma itu hanya pengenalan saja. Baik, lanjut. Qala Syekhul Imamul Alim, kita masuk ke kitabnya. Qala berkata Asy-Syaikh wasy-Syaikh. Ya, betul. Asy-Syaikh siapa Syekh? Sebutan Syekh ini Pak, kenapa disebut dengan Syekh? Karena dijadikan panutan. Bukan hanya tua-tua saja Pak. Karena sebagai panutan, al-muqtada bihi kata Syekh Nawawi. Karena dia sebagai panutan maka dia dipanggil dengan Syekh. Ada yang masih muda dipanggil kiai. Bukan masalah umurnya, tapi karena faktor keilmuannya, karena dan sebagainya. Al-alimu, al-alimu al-allamatu, asy-syaikhu al-imamu asy-syaikh, al-imamu yani imam, dipanggil asy-syaikh dan imam ini karena menjadi panutan. Al-alimu al-allamatu, yang sangat alim. Jadi kalau ada panggilan al-allamah berarti orang itu sangat alim.
Kalau cuma seperti saya, nggak ada apa-apanya, jangan dipanggil alama. Mau ngajar aja harus bawa kitab. Alama di mana? Cuma bisa baca kalau begini nggak hafal. Kalau orang-orang ulama dulu, wah ada di sini. Beliau lagi di unta karang kitab. Hujjatul Islami, yaitu Hujjatul Islam. Siapa yang disebut dengan Hujjatul Islam itu? Orang yang menguasai sebagian besar sunnah hadis dan tidak luput darinya kecuali sedikit. Jadi hafal banyak hadis, tidak melenceng sama sekali dari hadis itu, kecuali hanya sedikit kesalahan-kesalahan tadi, niatkan terduga dan sebagainya. Sehingga beliau disebut dengan Hujjatul Islam. Tidak, ya kalau sekarang mungkin kalau sekarang SPDI, doktor, seperti itu kalau sekarang. Jadi ini adalah gelar yang diberikan kepada orang-orang alim di dalam bidang keagamaan. Namanya adalah Al-Hujjatul Islam. Al-Hafidhu. Nah, terus ada juga selain hujjah itu namanya Al-Hafidh. Al-Hafidh ini orang yang menguasai 100.000 hadis. Ini disebut dengan Al-Hafidh. Sebenarnya nggak tahu ya. Al-Hafidh ini sebenarnya disebutkan kepada orang yang hafal 100.000 hadis. Kalau hafal Al-Quran itu biasanya hamilul Quran. Orang yang membawa Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran. Orang hafid itu sebenarnya orang yang hafal 100.000 hadis. Ini kalau dalam kajian-kajian Islam. Ada lagi sebutan Al-Hakim. Al-Hakim ini adalah orang yang menguasai 300.000 hadis. Jadi kalau disebut dengan Al-Hakim, maka dia adalah orang yang menguasai 300.000 hadis. Terus wa barakatul anamih dan barakatul anam, perhiasan agama. Wa barakatul anamih dan perhiasan agama, barakatul anam. Ini adalah gelar-gelar yang diberikan kepada beliau. Siapakah yang dipanggil Asy-Syaikh, Al-Imam, Al-Alim, Al-Allamah? Terus wa barakatul anam, yaitu Abu Hamidin, namanya adalah Abu Hamid. Siapa Abu Hamid ini? Bapaknya Hamid itu adalah Muhammad, yaitu namanya Muhammad ibnu Muhammadin, putra laki-lakinya Muhammad, ibni Muhammadin, putra laki-lakinya Muhammad, cucu. Dan beliau ini namanya yang kita kaji, pengarang kitab yang kita kaji namanya Abu Muhammad Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, beliau ini Pak dilahirkan di Tusa. Dilahirkan di Tus. Beliau, jadi kan jenengan sering kan mendengar namanya Al-Imam Ghazali, sering pengarang kitab Ihya Ulumuddin ya. Beliau ini dilahirkan di Tus. Kapan? Khamsina sanata khamsina wa arba'ami'ah, 450 Hijriah. Nggak ada di dalam kitabnya dicatat. Jadi beliau itu dilahirkan, tapi kayaknya nggak ada tempat nyatetnya, sempit. Nah, berarti harus bawa buku, karena memang banyak catatan-catatannya. Karena sayang kalau hanya dilewatin, jadi kita bahas pelan-pelan. Jadi Asy-Syaikh Al-Imam Ghazali ini dilahirkan di Tus pada tahun 450 Hijriah. Kemudian beliau ini wafat pada hari Senin tanggal
14 Jumadil Akhir. Beliau itu wafat hari Senin 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah. Jadi beliau itu lahir 400 apa tadi? 50 Hijriah, wafat pada tahun 505. Umurnya sekitar 55. Ya. Ya. 55 kan? Benar kan 55? Enggak takut salah bahasa Inggrisnya bukan bahasa. Jadi umur 55. Siapakah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad? Yaitu adalah Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali ini Pak dinisbatkan, sebenarnya Al-Ghazali ini dinisbatkan kepada Ghazalah. Ghazalah itu adalah sebuah desa dari desa Tus. Berarti Tus ini kayak entah kecamatan, entah kabupaten, punya desa namanya Ghazalah. Ya, Tus ini punya desa namanya Ghazalah. Dinisbatkan ke desa ini sehingga namanya Al-Ghazali. Atusiyu yang berkebangsaan Tusi. Berarti Tus ini adalah kota. Tus ini adalah kota dari negara yang namanya Naisabur. Jadi Tusi ini nama dari sebuah kota yang namanya Naisabur. Qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu. Qaddasallahu, semoga Allah menyucikan. Qaddasallahu, semoga Allah menyucikan ruhahu terhadap rohnya Al-Imam Ghazali, wa nawwara dharihahu, dan menyinari dan menyinari kuburnya Al-Imam Ghazali. Amin. Amin istajib lana, istajib ya Allah. Amin artinya adalah kabulkan ya Allah. Kemudian berbanyak baca bismillah. Baca bismillah. Dan karena setan akan mengganggu, cuma dari atas dari bawah setan tidak akan mengganggu. Depan, belakang, kanan, kiri. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah adapun segala puji lillahi itu milik Allah. Segala puji itu milik Allah, Pak. Baik segala puji yang dipuji oleh para malaikat, baik malaikat arsy, malaikat kursi atau penghuni langit seluruhnya. Semua pujian-pujian yang mereka baca itu semuanya adalah milik Allah. Serta seluruh pujian yang disebutkan oleh para nabi, mulai Nabi Adam, mulai nabi-nabi yang lain yang ada dalam Al-Quran atau tidak ada dalam Al-Quran, semua pujian-pujian itu milik Allah Subhanahu. Atau pujian-pujian yang disebutkan oleh para wali, para ulama, para makhluk seluruhnya, pujian itu akan kembali kepada Allah Subhanahu. Haqqa hamdihi, dengan sebenar-benar memuji kepada Allah, betul-betul memuji kepada Allah. Jadi bukan hanya pujian-pujian segelintir, tapi betul-betul memuji dengan mendatangkan hati. Ada Pak pujian-pujian, bahkan kalau banyak orang, nggak ada orang, buru-buru ada dulu ya. Pas di pengajian banyak, alhamdulillah. Sebenar-benarnya pujian. Terus wassalatu wassalatu adapun tambahan rahmat
wassalamu dan keselamatan, semoga tambahan rahmat dan keselamatan ini ngalir kepada siapa? Ala khairi khalqihi, atas paling baiknya makhluknya Allah. Siapa paling baik makhluknya Allah? Muhammadin, nyatanya Nabi Muhammad, rasulihi, rasulnya Allah, wa abdihi, dan hambanya Allah. Jadi Nabi Muhammad ini adalah makhluk terbaik, nabinya Allah, rasulnya Allah, dan juga hambanya. Sahibul manaqib, beliau ini adalah pemilik keutamaan-keutamaan, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi, dan keluarganya Nabi, wa alihi, dan keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabat-sahabat Nabi, min ba'dihi, dari sesudahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini luar biasa, sahibul manaqib beliau. Saya dengar dulu ya. Ada syair yang luar biasa, Pak. Kalau di kampung sering dibaca. Lam yahtalim qaddu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Jadi tak pernah sama sekali Nabi Muhammad ini bermimpi basah. Selama hidupnya enggak mimpi basah. Selamanya, dan beliau ini selamanya, dan beliau ini tidak pernah menguap sama sekali sepanjang masa. Nabi Muhammad tidak menguap. Min utawaku falam tahruk wa ma waqaha dubabatun abadan fi jismihi al-hasani. Nabi Muhammad ini ketika ada hewan-hewan itu tidak lari dari Nabi Muhammad. Karena di antara orang itu tidak, di antaranya apa? Kucing saja lari, Pak. Kalau memang orang itu tidak baik. Jenengan kalau nilai jenengan kucing lari, oh, introspeksi langsung. Juga tak pernah seekor lalat pun ini hinggap di tubuh indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Enggak berani, Pak. Dulu pernah kita baca Dardir itu, kitab Dardir Buraq itu, ketika didatangkan oleh malaikat Jibril pertama kali loncat sana, ya kuda biasa kan loncat-loncat ingin menunjukkan kehebatan kejantanannya, kekuatannya, dipegang sama malaikat Jibril. Kamu tidak malu sama Nabi Muhammad, makhluk yang tidak ada lebih mulia daripada engkau bertingkah loncat-loncat. Ya biasa kuda, Pak. Klik ya. Tapi saya bukan kuda. Dipegang langsung berkeringat. Itu buruk. Tunggangannya para nabi ya. Ini sampai lalat pun tidak mau hinggap. Kalau kita dulu apalagi dekat sampai ya 1-2 ada yang hinggap dan ada. Ya. Bi khalfihi amama ru'yatun sabatat wala yura asaru baulin minhu fi alani. Di belakangnya, di depannya tampak seperti ketika ada di hadapannya, jelas sekali apa yang ada di belakang beliau, apa yang ada itu kelihatan semua. Wala, dan juga dan tak pernah tampak bekas kencingnya Nabi Muhammad SAW. Mana kencing itu kan? Memang dicari sama sahabat. Ini kencingnya mau diminum. Cari bingkapnya, cari bingkap, enggak tampak. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asan wa la yuradillu fi syamsi dhufaqani. Dan tidak hatinya tidak tidur Nabi Muhammad ini. Sedangkan kedua matanya ini sudah mengantuk, terpejam, tapi hatinya tidak tidur. Dan tidak terlihat bayangan di bawah cahaya matahari yang cerdas. Nabi Muhammad jalan itu tidak ada bayangannya. Ini sifat-sifat kenabian. Karena memang Nabi Muhammad ini kemana-mana diikuti aman, Pak. Sampai yang mau ketahuan bahwa beliau ini kenabian, ini karena awan kemana-mana ikut. Jadi mau dapat bayangan dari mana ya? Kalau sudah ada
Awalnya yang ada bayangannya mestinya. Katifahu qad ala taqaman idza jalasu indal wiladati sifyada bima tatani. Kedua pundaknya ini kalau lagi duduk bersama orang ini lebih tinggi, Pak. Pundaknya ini ketimbang para sahabatnya. Nah, kita aja coba. Bukan karena begini, bukan. Biasa Rasulullah, tapi lebih tinggi semuanya daripada para sahabat yang duduk dari situ. Juga saat kelahirannya Nabi Muhammad ini, dan juga ini sifatilah Nabi Muhammad ini dengan sifat-sifat yang tadi itu. Dan juga Nabi Muhammad ini dilahirkan sudah berkhitan. Nabi Muhammad dilahirkan sudah berkhitan. Hadhil khasa'is fafatakun amana min syarrillah ridwa surrakin wa min mihani. Inilah sifat-sifat khususnya Nabi Muhammad SAW. Maka hafalkan agar engkau selamat dari kejahatan api neraka, para pencuri dan berbagai cobaan. Kalau kali ini dibaca bisa selamat insyaallah. Baik. Amma ba'du adapun sekarang saya berapa? Jadi pas berarti saya sebelum. Amma ba'du adapun setelah mengucapkan Al-Imam Ghazali pada bismillah pada alhamdulillah, kemudian melanjutkan fa'lam maka ketahuilah ayyuhal haris, wahai orang-orang yang bersemangat, al-muqbilu yang datang yang fokus, ala tibasil ilmi untuk memetik ilmu. Jenengan ini orang-orang yang semangat. Jenengan ini yang dipanggil oleh Al-Imam Ghazali. Jenengan ini. Kalau jenengan kamu cari ilmu, Pak, enakan di rumah, Pak. Nonton TV sampai dikejar sama anaknya di sini. Artinya lebih baik bareng istirahat bercanda sama keluarga. Tapi jenengan karena ingin menuntut ilmu, duduk di sini. Dipanggil oleh Al-Imam Ghazali orang-orang yang datang untuk memetik ilmu. Al-mudkhilu min nafsihi, yang menampakkan dari dirinya. Jadi yang menampakkan dirinya sidqar raubati, benar-benar keinginan. Benar-benar berkeinginan. Yang menampakkan betul-betul ingin sekali. Wa fartat ta'attusi, dan sangat haus ilahi pada ilmu. Jadi sangat ingin dia tampakkan, sangat ingin sekali ya. Tidak jangan duduk begini. Walaupun gak ada kopinya, hanya saya yang teh. Jangan siapa? Cukup saya ini. Tapi sudah ada air-air begini. Dan juga panjenengan haus akan ilmu. Jenengan datang untuk mencari ilmu. Annaka, sesungguhnya engkau. Annaka, sesungguhnya engkau. In kunta, jika ada siapa engkau. In kunta, jika ada siapa engkau. Taksitu, bermaksud siapa engkau. Bitolabil ilmi, dengan mencari ilmu. Kalau engkau itu tujuan maksud mencari ilmunya adalah al-munafasata, terhadap persaingan dari ilmu, tapi tujuannya untuk bersaing. Ada Pak cari ilmu tujuannya untuk bersaing. Cari sana, cari ilmu agama ke sana, cari ilmu ini, ilmu bersaing. Wal mubahata, berbangga diri. Nyari ilmu tujuannya berbangga, mencari apa, biar apa namanya, menyombongkan, hatinya tinggi. Wa taqadduma 'ala al-aqran, dan mengumpuli teman-temannya yang belajar ilmu agar saya biar lebih unggul dari teman-teman. Wastimalata wujuhin nasi ilaika, wastimalata, dan menarik wujuhin nasi, wajah-wajah manusia ilaika, kepadamu.
Dan tujuannya adalah agar manusia memperhatikan engkau. Tujuannya mencari ilmu karena biar manusia, oh dia itu sudah mencari ilmu ke sana, Buana, mulai Mekah, Mesir, Madinah, Jepang pun, semuanya agar manusia tertarik melihat panjenengan. Wajib ahutami dunia, wajib ahutami dan mengumpulkan benda dunia. Tujuannya, kalau tujuannya jenengan pertama karena persaingan, karena berbangga diri, karena ingin mengungguli teman-temannya, ingin orang-orang lain biar memperhatikan jenengan, biar dianggap pinter, cerdas, alim dan sebagainya. Dan tujuannya adalah agar jenengan punya harta banyak, oh jadi ustaz enak, sekali misi dapat sekian. Tujuannya itu. Apa kata Al-Imam Ghazali? Fa'anta menghadap engkau sa'in yang berusaha, sa'in yang berusaha atau yang berjalan fi hadmi dinika, di dalam merobohkan agamamu. Kamu ini termasuk orang yang bertindak, orang yang berjalan, orang yang berusaha untuk merobohkan agamamu. Jadi kalau jenengan lihat yang tadi itu Bang, berarti jenengan sedang ingin merobohkan agama. Wa halakin nafsika, dan merusak dirimu. Selain merusak agama, ia merusak juga dirimu sendiri. Niatnya sudah tidak betul. Niatnya sudah tidak betul. Misalnya mondok, niat sekolah. Makanya anak-anak jenengan Pak, niat mencari ilmu, jangan niat jadi ustaz. Kecewa jenengan kalau dia jadi ustaz. Kalau anaknya mondok jadikan niatkan karena Allah saja, karena Allah perintah, ya Allah biar dapat hidayah anak saya. Ya kalau keluar-keluarnya jadi ustaz, ya alhamdulillah. Keluar-keluarnya jadi menteri agama, ya alhamdulillah. Yang penting jangan niatkan selain Allah Subhanahu. Nanti akan ada bagaimana meniatkan di belakang. Terus wabai akhiratika, dan menjual agamamu, akhiratmu. Wabai akhiratika, dan menjual akhiratmu. Bidunyaka, dengan duniamu. Wah, engkau jual akhiratmu, engkau ganti dunia. Kita tahu Pak. Kemarin saya punya teman pesantren Alfa, umur 50 tahunan sudah wafat. Orangnya sabar sekarang. Beliau dari mana? Ada di sini yang Pak jalan. Artinya kita dunia itu sebentar. Jangan tukar yang abadi itu dengan yang sebentar. Kamu berapa? 3 kalau 50 7 tahun. Semoga semuanya panjang umur, berkah umur. Fasafqatuka khasiratun. Adapun fasafqatuka, adapun transaksimu, adapun akad daganganmu atau transaksimu, khasiratun, yaitu yang rugi. Transaksimu itu rugi, akad daganganmu rugi. Wa tijaratuka bairatun, dan daganganmu bairatun, bangkrut. Kalau itu niatmu, transaksimu itu loh, apa yang kamu kerjakan itu rugi. Apa yang kamu kerjakan hari-harinya untuk cari ilmu itu bangkrut. Artinya ini adalah kinayah bahwa ilmu yang kita cari itu tidak menjadi ilmu yang bermanfaat.
Kalau mondok, saya itu mondok Pak. Saya itu lebih dari 10 tahun. Kalau niatnya salah, ya sekitar 15. Niatnya salah. Berapa hari saya dalam 1 tahun 365 hari. Kalikan 15 tahun. Berapa? 365 hari dikali 15 tahun. Banyak. Pokoknya banyak. Bisa? Kebanyakan. Artinya transaksi yang saya gunakan ketika di pesantren bangkrut, rugi saya. Kenapa? Ilmunya tidak bermanfaat. Selain itu Pak, wa mu'allimuka dan gurumu. Ini guru yang mengajarkan saya nih. Saya bukan guru ya. Saya hanya membacakan kitab. Wa mu'allimuka dan gurumu mu'inun laka, membantu kepadamu. Mu'inun laka yang membantu kepadamu ala isyanika atas kemaksiatanmu. Guru yang mengajarkan dulu di pesantren itu ketika muridnya tidak benar, niatnya tidak betul, dia sama saja membantu kemaksiatan. Kenapa? Karena memang guru itu harus sebelum belajar tuntun dulu orang itu agar niatnya ngambil karena Allah. Makanya ini Imam Ghazali ngajak kepada kita sebelum jauh ke belakang bercerita tentang isinya. Kita diajak dulu. Ayo kita satukan persepsi, niatkan apa diniatkan di dalam kitab ini. Ini akan diajak semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa syarikun laka, dan teman atau partnermu laka bagimu fi khusranika, dalam kerugianmu. Partnernya, temannya itu juga akan jadi beban, akan menjadi kerugian bagi dirimu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana loncat ya. Wa huwa adapun muallimuka, wa huwa adapun muallimuka, gurumu. Wa huwa adapun gurumu kabai isyayfin, seperti menjual pedang. Kabai isyayfin, seperti menjual pedang. Min qati'it tariqi, dari perampok jalanan. Jadi seperti menjual pedang kepada perampok jalanan. La talbisul haqqa bil batil, sudah jelas dalam Al-Quran, tak boleh dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Nah ini tahu agama. Kalau sekarang menjual makanan harus ada halal. Pak Ustadz tolong carikan referensi agar makanan jualan saya ini halal. Padahal di dalamnya sudah jelas ada barang halal. Dicari, Pak Ustadz, pokoknya saya akan ini bagaimana bisa halal, Pak Ustadz? Carikan dalilnya. Akhirnya dipaksakan dicari dalil, yang kadang nggak masuk dipaksakan bisa masuk. Nah, bahaya. Itu seperti jual pedang kepada siapa? Perampok jalan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'ana ala ma'syiyatin, barang siapa yang membantu ala ma'syiyatin, atas kemaksiatan. Man a'ana, barang siapa, a'ana yang membantu ala ma'syiyatin, atas maksiat,
walau bisyatri kalimatin, walaupun separuh kalimat. Kalau walaupun setengah kata, seperti uktul itu kan membunuh, setengahnya kan tapi paham disuruh bunuh, alif sama qaf, uktul, kemudian separuhnya yang dibilang separuh kan kata. Gara-gara separuh kata itu terbunuh. Apa kata Rasulullah? Karena maka ada ia syarikan lahu, teman bagi orang yang fiha di dalam bermaksiat. Maka dia itu termasuk sama dengan orang yang bermaksiat. Makanya Pak, dengan diamnya, dengan bantunya walaupun setengah kata, dengan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan sama dengan pelakunya itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis disebutkan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi, meletakkan ilmu bukan pada tempatnya, itu adalah kezaliman. Seperti meletakkan, mengalungkan leher babi dengan mutiara dan emas, kan bukan tempatnya. Mutiara, emas itu tempatnya di leher istri kita, bukan di babi atau di anjing. Itu tidak tepat, itu zalim, termasuk orang yang zalim. Dan maka wajib juga seorang alim itu menjadi penasihat kepada seluruh perkara. Makanya para ustadz itu sebelum memulai pelajaran dinasihatin semuanya. Niat karena Allah, niat karena kita mendapatkan petunjuk dan sebagainya. Niat karena. Sebagaimana halnya dokter itu mengobati pasien dengan apa yang sesuai penyakitnya. Jadi kalau kita mau belajar, ya karena ingin kenal dengan Allah, karena kita ingin ridha Allah, karena ini adalah perintah Allah. Cukup sekian. Insyaallah pertemuan yang akan datang minggu depan tentang kitab ini. Ini minggu kelima nanti. Ada minggu kelima? Ada berapa minggu sekarang? Oh iya, ada di minggu depan ini minggu kelima. Jadi minggu keempat, minggu kelima, jadi kita minggu keempat dan minggu satu pakai kitab ini, minggu kedua dan ketiga pakai kitab Fathul Qorib. Jadi biar nyambung. Nah, karena dua minggu. Terus kalau ada minggu kelima pakai ini, karena ini biar kerja. Cukup sekian, semoga berkah dan bermanfaat ilmu yang kita pelajari. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.